Selamat datang di video pelatihan berikutnya dari A-Team Internasional. Pada video ini kita akan membahas tentang mindset orang rata-rata dan kategori-kategori yang ada pada kehidupan masyarakat saat ini. Untuk sebagai permulaan, kita bisa lihat di sini ada beberapa mindset kebanyakan orang rata-rata yang ada di Indonesia. Yang pertama, banyak orang yang menganggap uang bukanlah segalanya. Yang kedua, ada beberapa orang yang menganggap uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Yang ketiga, ada orang juga yang menganggap bahwa banyak uang belum tentu bisa bahagia. Dan lain-lain. Bagaimanakah dengan pendapat Anda? Apakah Anda setuju dengan pendapat-pendapat berikut? Jika kita ingin sukses, maka mindset-mindset seperti ini haruslah kita ubah. Jika kita berpikiran bahwa uang bukanlah segala-galanya, pikirkan lagi bahwa segalanya butuh uang. Dan uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Ternyata banyak sekali di dunia ini kebahagiaan yang membutuhkan uang. Di slide selanjutnya saya akan tunjukkan. Ada yang berpikir bahwa banyak uang belum tentu bahagia. Nah, jika banyak uang saja belum tentu bahagia, apalagi kalau kita tidak punya uang. Oke, kita akan melanjutkan pada slide selanjutnya. Kebahagiaan seperti yang tadi saya bilang, itu memerlukan uang. Bisa kita lihat, biaya hidup kita, makan, pakaian, dan lain-lain memerlukan uang. Akomodasi atau rumah memerlukan uang. Transportasi, mobil, motor, semua memerlukan uang. Biaya pendidikan anak, hiburan, rasa aman, tabungan, investasi, liburan, biaya untuk orang tua, semuanya memerlukan uang. Dan apakah Anda sudah mempersiapkan keuangan Anda untuk mencapai ini semua? Dari beberapa hal yang dapat membuat Anda bahagia, kita ambil dua contoh seperti rumah dan mobil. Jika harga rumah adalah 500 juta dan harga mobil adalah 250 juta, maka total uang yang Anda perlukan untuk membeli dua hal yang dapat membuat Anda bahagia ini adalah sebesar 750 juta. Jika tabungan Anda, yaitu gaji, dipotong segala pengeluaran bulanan Anda adalah sebesar 1 juta per bulan, maka Anda membutuhkan waktu selama 750 juta dibagi 1 juta per bulan sama dengan 750 bulan. Atau selama 62 tahun. Hal ini yang menyebabkan banyak sekali karyawan yang pada masa pensiunnya, karena dia tidak mempersiapkan keuangan selama masa pensiunnya, maka dia tidak memiliki hal-hal yang telah kita ambil contoh berikut ini. Dan banyak sekali dari kita terjebak dalam salah satu kategori berikut. Pertama, karyawan seumur hidup, pengusaha kecil seumur hidup, pensiunan atau tidak bekerja, investor dengan modal yang kecil. Kita akan breakdown satu persatu kategori berikut. Karyawan seumur hidup, kita tahu seorang karyawan memiliki gaji yang terbatas dan itu umumnya tidak cukup. Jabatan puncak di suatu perusahaan juga terbatas. Persaingan ketat karena banyak sekali dari karyawan juga ingin naik menjadi supervisor, manajer, direktur, bahkan sampai ke direktur utamanya. Dan pada kantor kita merasa tidak bebas karena banyak tekanan dari atasan, politik kantor, dan lain-lain. Hampir tidak ada waktu mengejar mimpi sendiri, karena sebagian besar waktu kita dipakai untuk mengejar impian dari pemilik perusahaan. Makan waktu panjang ke puncak jabatan. Jika kita lihat jabatan penting di dalam suatu perusahaan, diisi oleh orang-orang yang sudah senior dan umumnya sudah berpengalaman lebih dari puluhan tahun. Dan satu hal yang pasti adalah jabatan tidak bisa diwariskan. Sehingga kesimpulannya, jika kita menjadi karyawan, kita mempunyai uang yang terbatas dan waktu kita habis untuk bekerja. Pengusaha kecil itu memiliki modal yang besar, walaupun dia dibilang pengusaha kecil. Dan pendapatan juga tergantung dari modal. Jika dia ingin mendapatkan income yang lebih besar, dia harus menambah modal lebih besar lagi. Dan margin keuntungan umumnya kecil, karena banyak saingannya, jadi dia harus harganya sangat-sangat kompetitif, sehingga ini menyebabkan risiko yang sangat besar, karena dengan keuntungan yang kecil, pengusaha tetap harus membayar biaya tetap setiap bulannya, dan susah sekali membuat karyawan puas.
Karena kita lihat sekarang banyak sekali karyawan-karyawan yang menuntut untuk hidup yang lebih layak. Tidak bebas atau terikat dengan bisnis, karena seorang pengusaha juga harus menunggu bisnisnya karena belum memiliki sistem sebagai pengusaha. Susah mencapai kebebasan keuangan. Kesimpulannya dari seorang pengusaha kecil adalah, ya, pengusaha kecil memiliki uang, tetapi waktunya sangat sedikit. Pensiun dan tidak bekerja. Tentu saja sebagai pensiunan, kita tidak berpenghasilan, atau jika Anda adalah pegawai negeri sipil, mungkin penghasilan Anda sudah turun jauh sekali. Tidak bebas melakukan hal-hal yang diinginkan karena keuangan terbatas. Biaya hidup terus naik sehubungan dengan inflasi, biaya pengobatan, dan lain-lain. Kesimpulannya, sebagai seorang pensiunan, Anda memiliki waktu, tapi tidak memiliki cukup uang. Investor modal kecil, penghasilan tidak cukup untuk gaya hidup yang baik, buang waktu karena menanti potensi yang sangat kecil. Inflasi lebih besar dari bunga tabungan. Kesimpulannya, memiliki waktu, tetapi tidak memiliki kebebasan keuangan. Jika kita ingin melihat suatu bisnis yang baru, dan kita membuka mata kita dan mencari sesuatu yang baru, maka bisnis tipe A adalah bisnis yang sangat cocok untuk Anda. Bisnis tipe A memberikan Anda keuntungan sebagai berikut, yaitu modal 1 kali seumur hidup, tetapi potensi penghasilannya bisa sampai dengan 30.000 US dollar per minggu. Jika kita beranggap pesimis saja bahwa peluang keberhasilan Anda adalah 1%, maka Anda akan mendapatkan extra income 300 dolar per minggu, atau 3 juta per minggu, setara dengan 12 juta per bulan sebagai extra income Anda. Dan bisnis tipe A ini dapat diwariskan menggunakan sistem online marketing dan bukan menggunakan sistem multi-level. Self-target dan tidak tutup poin. Tidak memerlukan stok barang. Stok ini sangat memberatkan Anda jika Anda berbisnis. Dan di bisnis tipe A, stok tidak diperlukan. Dan bisnis tipe A tidak membedakan latar belakang. Siapapun dan dari manapun, mereka boleh berbisnis tipe A ini. Dan bisnis tipe A merupakan global market karena menggunakan sistem online, e-commerce. Jadi kita bisa jual produk-produk kita ke negara-negara lain, seperti misalnya Singapura, Malaysia, dan lain-lain. Kesimpulannya, dengan bisnis tipe A, kita memiliki waktu dan kebebasan keuangan. E-Team Internasional memberikan pelatihan wirausaha bisnis tipe A untuk persiapan pensiun Anda. Jika Anda bisa memulai persiapan pensiun Anda sedini mungkin, itu akan sangat membantu masa pensiun Anda nanti. Dan E-Team Internasional juga memberikan jalan untuk memilih bisnis tipe A tersebut, karena E-Team Internasional bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang memiliki karakteristik bisnis tipe A. E-Team Internasional juga memberikan mentoring dan pembimbingan dalam menjalankan bisnis tipe A seumur hidup, ditambah komunitas untuk anak muda di E-Team Yes, yaitu Young Entrepreneur Society. E-Team Internasional juga memberikan pembekalan perubahan mindset, cara berpikir positif, dan mengenali risiko dalam berinvestasi dan berwirausaha. Jika Anda ingin mempersiapkan masa pensiun Anda, E-Team Internasional memberikan in-house seminar di rumah ataupun di kantor Anda, ataupun memberikan konsultasi pribadi kepada Anda di tempat Anda, dengan durasi 2 jam, dan investasi hanya 100.000 per orang. Biaya ini sangat murah sekali, karena hanya dipakai untuk mengganti transport dari tim kami yang akan ke tempat Anda. Untuk menghubungi, Anda bisa kontak kami langsung di handphone 0818698033, ataupun email kami di seminar@persiapanpensiun.info. Akhir kata, terima kasih telah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di puncak kesuksesan. Maju terus!